Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin. Saya dari anak elektro, yaitu saya mengambil jurusan teknik elektro. Dan nomor induk saya adalah 5312020001. Nah, saya masuk di Universitas Dian Nusantara itu pada tahun 2020. Nah, di sini saya mendapatkan kelompok 6. Nah, kelompok 6 itu dikasih tugas yaitu tentang sumber historis, sosiologis, dan politik, tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan keluarga negaraan Indonesia. Mungkin saya di sini mau menjelaskan sedikit tentang histori, sosiologis, atau politik. Mungkin saya lanjut. Nah, di sini saya menjelaskan tentang sumber historis, yaitu pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih terbentuk sebagai filosofis Greenlight atau Weltanschauung, artinya nilai-nilai moral Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Mungkin saya menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan Presiden Soekarno, yaitu berdikari yang punya arti adalah berdiri di atas kaki sendiri, yaitu kita harus siap dengan segala hal. Contoh mungkin untuk sekarang ini sebagai saya apa itu saya sebagai saya orang bekerja, mungkin saya harus siap dengan segala hal. Contoh saya harus lebih siap menghadapi segala tantangan. Jangan selalu mengandalkan orang lain. Contoh kayak yang di kantor itu, jangan selalu kita berharap cuma mengharapkan, wah ini saya harus percaya sama dia nih. Kita harus lebih siap. Mungkin dari saya apa yang dimaksud Presiden Soekarno dalam pekerjaan. Mungkin kalau untuk di dalam politik atau lebih luas lagi, mungkin harus lebih siap lagi. Kalau seumpamanya ternyata ada penjajahan, kita harus lebih siap menghadapi segala hal. Teamwork memang penting. Jadi kerjasama tim daripada kita mengerjakan sendiri, itu kerjasama tim lebih nomor satu, karena lebih cepat, lebih banyak ide, lebih banyak ibaratnya wawasan, jadi kita bisa koordinasi dengan tim kita. Mungkin saya lanjut. Nah, pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P3, diinstitusionalkan dalam wadah B7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan nilai yang diciptakan kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Nah, karena para penguasa yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dia mempunyai power atau mempunyai kekuasaan, sehingga dia akan lebih mudah melakukan tindakan korupsi, karena sebenarnya tindakan korupsi itu dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki iman yang kuat. Contoh, dia tujuan sebenarnya menjadi perwakilan dari masyarakat itu apa? Jadi
yang sudah disumpah itu tuh tidak dilakukan dengan semestinya. Dia berani melakukan apa itu korupsi. Sebenarnya setahu saya untuk para petinggi seperti legislatif, eksekutif maupun yudikatif itu sudah disumpah di atas Al-Quran, sehingga dia itu tanggung jawabnya bukan di dunia lagi, tanggung jawabnya itu di akhirat. Ternyata dia melakukan korupsi itu tuh ya sebenarnya udah pelanggaran yang sangat berat. Mungkin saya next. Nah, sosiologi politik merupakan salah satu cabang dari sosiologi. Istilah sosiologi politik berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan politik. Secara sederhana, sosiologi merupakan studi mengenai tingkah laku manusia dalam konteks sosial, yaitu di yaitu pada Said 2011 ayat 4. Sementara itu, istilah politik secara etimologi merujuk pada istilah polis dalam bahasa Yunani dan politik dalam bahasa Inggris yang berarti kebijakan. Nah, sebenarnya itu politik itu kalau dari penjelasan ini, ya politik itu kebijakan. Itu tuh seharusnya para pemimpin itu lebih bijak memberikan solusi kepada masyarakatnya. Seumpamanya ternyata contoh kecil, jadi ada masalah, ternyata solusinya itu harus bisa diterima oleh banyak kalangan, bukan dari satu kalangan saja. Contoh dari perwakilan masyarakat nih, ada orang ini, terus contoh ada 3 orang, ternyata yang yang 2 tidak setuju, yang 1 setuju. Harusnya dari tataran ini harusnya para petinggi itu mengambil keputusan yang 2 orang, karena itu dia menerima dan tidak ada paksaan. Kalau semuanya ternyata tiga-tiganya tidak menerima, harusnya tidak dilanjut, harusnya mencari solusi yang terbaik lagi. Nah, ini saya lanjut. Jadi, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara merupakan suatu keselarasan, keseimbangan, dan keserasian yang saling memenuhi. Jika suatu kewajiban sudah tunai dipersembahkan atau dilakukan oleh warga negara, maka hendak negara secara konsisten memenuhi hak-hak warga negara. Nah, mungkin dari pernyataan ini yang dimaksud dengan hak-hak warga negara itu harusnya warga negara itu tuh mendapat perlindungan dari para petinggi-petinggi. Contohnya harusnya petinggi itu lebih mementingkan kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadi. Tapi dalam kenyataannya kebanyakan yang saya lihat adalah para petinggi itu lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakatnya. Mungkin sedikit penjelasan saya tentang di kelompok 6 ini tentang sosiologi dan harmonis. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.